yang namanya papak ora pada, kalau yang namanya itu bahasa Jawa. Serupa tapi tak sama itu dalam pendapat atau dalam daya pikir atau yang cara dalam mengolah rasa. Jadi hal yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema yang akan kami sajikan. Kami akan mencoba untuk mempelajari dalam kepribadian sang kesatria Piningit yang selalu itu dinanti atau diperbincangkan di setiap wilayah yang ada di atas muka bumi ini, tentunya bukan hanya di Nusantara. Kalau menurut dalam versi saya, sang kepribadian Satria Piningit itu, walaupun itu sudah mendapatkan suatu wakyuh dari Tuhannya atau Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kesatria Piningit sendiri itu tentunya tidak akan lepas dari kitab yang telah dipelajarinya atau yang telah dibawanya, yaitu kitab suci. Dari semua kitab yang ada di dalam dirinya, yaitu di setiap manusia yang memegang sebuah keyakinan atau kepercayaan atau mengimani kepada agamanya, yaitu dalam pelajarannya dari kitabnya itu selalu itu bukan hanya dibaca, akan tetapi selalu itu ditiru dan dijalani dalam kehidupannya, dipraktekkan secara real yang ada di dalam kitabnya, karena setiap kandungan kitab yang dibuat oleh para leluhur kita atau para rasul atau para nabi atau yang telah dibuat oleh orang-orang yang linuih atau waskita, orang terdahulu yang dijadikan sebuah contoh dalam kehidupan di masa yang akan datang. Karena kalau menurut dalam versi saya, kalau hanya membaca, hanya dibaca, bukan kok tidak dijalani di dalam isi kitab tersebut, itu belum sesuai dengan apa yang telah dijalani oleh para leluhur terdahulu. Karena tentunya semua kitab yang ada di dalam isinya kitab suci tersebut, dari kitab apapun itu, selalu memberikan suatu contoh yang baik untuk dijalani oleh generasi penerusnya agar mampu menata kehidupan di masa yang akan datang dan mampu menghadapi sebuah perubahan zaman. Karena sang jiwa Satria Piningit sendiri itu adalah satu dari dulu terdahulu sampai dengan hari ini. Maka dari itu sang kesatria Piningit itu sulit untuk diketahui oleh siapapun, karena dalam perjalanannya itu tidak pernah ditampakkan secara legal. Setiap perbuatan baiknya itu disembunyikan. Maka dari itu sang kesatria Piningit selalu itu akan mendapatkan suatu fitnah atau dianggap sebuah orang yang tidak penuh dengan pengetahuan, karena beliau itu tidak menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang paling nomor satu, tapi selalu itu rendah hati, menghargai kepada yang lain, selalu itu mempunyai jiwa yang bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan apapun di atas muka bumi ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Seperti halnya sebuah contoh, sebagai saya yang penganut agama Islam, tentunya sebagaimana
contoh dari Rasulullah sendiri, begitu baiknya, begitu sempurnanya di dalam hidup di atas muka bumi ini, yang menjadikan sebuah contoh dalam kehidupan untuk generasi penerusnya. Namun ada saja yang tidak menyukai, ada saja yang membenci. Itu karena tidak memahami dan tidak mengetahui bagaimana dalam perjalanan beliau itu. Karena setiap manusia di atas muka bumi ini itu yang namanya papak ora pada, kalau yang namanya itu bahasa Jawa, serupa tapi tak sama, itu dalam pendapat atau dalam daya pikir atau yang cara dalam mengolah rasa. Jadi hal yang lazim atau hal yang sangat dimaklumi bila mana setiap manusia itu punya pendapat yang berbeda. Akan tetapi kalau kita kaji yang dalam adalah seorang kesatria Piningit itu patut untuk dicontoh dan patut untuk diikuti, karena sang kesatria Piningit sendiri itu tujuannya untuk menata dalam kehidupan supaya manusia itu mendapatkan suatu merdeka di dalam dirinya, merdeka di dalam hidupnya. Tergantung cara kita itu menyikapinya, karena sang kesatria Piningit sendiri itu belum mencapai sebuah ratu adil. Yang disebut sebuah ratu adil itu adalah sebuah pergerakan alam yang telah menegur kepada manusia, di antaranya itu dalam pilihan. Maka dari itu di atas alam ini sendiri seringkali itu ada sebuah bencana dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan sebuah bencana, akan tetapi perbaikan alam sendiri itu supaya ada kelangsungan hidup di dalam manusia itu sendiri. Nah, kiranya sampai di sini dulu dalam bahasan kali ini dalam versi saya. Barangkali ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, karena kami pun juga selalu belajar untuk menghadapi dalam hidup ini. Bila kata-kata saya itu kurang berkenan di dalam hati permisa atau ada sesuatu kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.